Assalamualaikum sahabat Kepoin Islam. Kita semua tahu bahwa Fatimah adalah putri orang termulia di muka bumi dan merupakan pemimpin wanita surga. Banyak pelajaran dan kisah-kisah indah yang terjadi di dalam kehidupan Fatimah Az-Zahra, sang putri Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Insan ayat 8-10, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Sebagian ahli tafsir menuturkan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah berkenaan dengan keluarga Fatimah. Kisahnya sebagai berikut. Suatu hari, Hasan dan Hussein jatuh sakit. Badan mereka panas. Kedua orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua anak itu sakit sekian lama. Menghadapi semua itu, Ali sempat bernazar, jika Allah menyembuhkan kedua anakku, aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai rasa syukur kepadanya. Fatimah juga bernazar sama dengan sang suami, Ali. Bahkan, budak perempuan mereka juga bernazar seperti itu. Allah SWT mendengar doa pasangan suami istri tersebut. Tak berselang lama, Hasan dan Hussein sembuh dengan izin Allah. Tentu saja, kedua orang tua mereka bisa tersenyum kembali. Karena keduanya sudah sembuh lagi, kini giliran orang tua dan budaknya menunaikan nazar mereka. Sebab, nazar tak ubahnya janji kepada Allah. Mereka bernazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ketika mereka mulai menjalankan puasa, di rumah hanya ada 3 sa' atau kantong kecil gandum. Hari pertama, Fatimah dibantu Fidah mengambil 1 sa' lalu dibuat adonan roti dan dihidangkan kepada mereka. Ketika menjelang buka puasa, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Setelah dilihat, ternyata di depan pintu ada seorang miskin dengan tubuh kurus menggigil sambil berkata, lapar, lapar, sudah 2 hari ini aku tidak makan. Beri aku sedikit makanan yang kalian punya. Mudah-mudahan Allah memberi kalian kenikmatan surga. Usai mendengar itu, tanpa basa-basi, Ali mengumpulkan makanan yang disiapkan buat mereka, lalu bergegas menyerahkannya pada orang itu. Ali berkata, makanan ini untukmu, wahai Fulan. Akhirnya, Ali dan sang istri, Fatimah, beserta budaknya malam itu tidak makan. Mereka hanya minum air sekedar menghilangkan dahaga. Hari kedua, mereka berpuasa lagi. Seperti hari sebelumnya, ketika mereka akan berbuka puasa, tiba-tiba terdengar ada orang mengetuk pintu. Kali ini, di depan pintu ada seorang pemuda yang berkata, wahai keluarga Rasulullah, aku ini yatim piatu. Ayahku meninggal di medan perang membela agama Allah. Tak lama kemudian, ibuku menyusulnya. Sekarang aku tidak punya makanan dan tempat tinggal. Apakah kalian punya sepotong roti buat aku menyambung hidup? Usai mendengar cerita pemuda itu, tangan Ali cekatan mengumpulkan makanan di depannya, lalu diserahkan kepada pemuda itu seraya berkata, selamat, Allah telah memberimu makanan ini. Seperti kemarin, malam itu mereka tidak makan, hanya meminum air saja. Pada hari ketiga mereka berpuasa, peristiwa itu terulang lagi. Ketika mereka menunggu Bilal mengumandangkan azan maghrib, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk lagi. Dan ternyata, kali ini ada orang yang hampir terjatuh. Bahkan tarikan nafasnya tinggal satu-satu. Ia berkata, wahai keluarga Rasulullah, aku ini tawanan. Wahai umat Islam, mengapa kalian menawan kami, tetapi tidak memberi makan? Apakah karena kalian tidak bisa membunuh kami di medan perang, kemudian ingin menghabisi kami dengan membiarkan kelaparan dan ketakutan? Ali bangun dan memberikan makanan di depannya kepada orang itu. Rasa lapar mendera mereka bertiga, tetapi mereka semua bersabar, banyak bertasbih dan berdoa. Rasulullah datang menjenguk mereka. Beliau terenyuh dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk mengambil beberapa potong makanan untuk memulihkan tenaga mereka. Beliau berkata, ini untukmu, wahai putri Muhammad. Lalu beliau masuk ke kamar Ali untuk beristirahat.
tiba-tiba Jibril datang membawa wahyu surat Al-Insan ayat 7-12. Menurut riwayat para ahli tafsir, yang mengetuk pintu adalah malaikat Jibril yang datang untuk menguji keimanan dan kesabaran keluarga Fatimah. Setelah itu, Jibril datang kepada baginda Rasul menceritakan peristiwa itu dan memberikan kabar gembira dengan kendaraan dari emas perak di surga untuk keluarga Fatimah sebagai balasan yang setimpal. Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdillah. Suatu ketika, Rasulullah beribadah selama beberapa hari tanpa makan sedikit pun, hingga beliau merasakan kepayahan. Rasulullah mendatangi rumah istri-istrinya, tetapi tidak menemukan sesuatu pun yang bisa dimakan. Lalu, beliau mendatangi putrinya, Fatimah, dan berkata, "Wahai putriku, apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kumakan karena aku merasa lapar?" Fatimah menjawab, "Tidak, demi Allah, engkau dan ibuku." Ketika baginda Nabi keluar dari rumah Fatimah, seorang tetangganya datang ke rumahnya dengan membawa 2 potong roti dan sekerat daging. Fatimah mengambilnya dan meletakkannya di dalam mangkuk. Ia berkata, "Demi Allah, aku akan mendahulukan Rasulullah untuk memakan ini daripada diriku dan orang-orang di rumahku, meskipun mereka membutuhkan makanan." Fatimah lalu mengutus Hasan atau Husain untuk mengundang Rasulullah. Ketika beliau sudah tiba lagi di rumahnya, Fatimah berkata, "Demi ayah dan ibuku, Allah telah memberiku sesuatu, dan aku telah menyimpannya untukmu." Nabi berkata, "Bawalah ke sini, wahai putriku." Fatimah pun mengambil mangkuk besar, lalu membukanya. Ternyata, mangkuk itu telah dipenuhi roti dan daging. Ketika melihatnya, Fatimah terkejut dan sadar bahwa itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah pun memuji Allah dan memanjatkan sholawat kepada nabinya. Fatimah lalu menghidangkan makanan itu kepada sang ayah. Ketika melihatnya, beliau juga memuji Allah seraya berkata, "Dari manakah engkau mendapatkan ini, wahai putriku?" Fatimah menjawab, "Wahai ayah, semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Mendengar penuturan sang putri, baginda Rasul memanjatkan lagi pujiannya kepada Allah dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dirimu, wahai putriku, menyerupai pemuka kaum perempuan Bani Israel." Ketika Allah menganugerahkan sesuatu kepadanya, lalu ditanya tentang makanan itu, ia menjawab, "Semua ini berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Rasulullah memanggil Ali, sang menantu. Lalu beliau, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, istri-istri Nabi, dan semua keluarga makan bersama hingga kenyang. Fatimah berkata, mangkuk itu masih penuh dengan makanan seperti sedia kala. Lalu ia membagikannya kepada seluruh tetangga. Allah menjadikan makanan si mangkuk itu penuh berkah dan kebaikan. Riwayat dari Anas ibnu Malik menuturkan bahwa Fatimah memberi Rasulullah sepotong roti gandum. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah makanan pertama yang dimakan oleh ayahmu sejak 3 hari terakhir ini." Hadis riwayat Ahmad. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra datang menemui Rasulullah dengan membawa kedua anaknya, Hasan dan Husain, yang tampak pucat dan lemah. Fatimah berkata, "Wahai Rasulullah, lihatlah kedua cucumu ini. Mereka belum makan sejak beberapa hari yang lalu." Kontan saja, hati Rasulullah yang lembut tidak kuat menahan sedih menyaksikan kedua cucu kesayangannya dalam keadaan lapar. Lalu, beliau pun segera pergi keluar kota Madinah untuk mencari pekerjaan dengan diupah. Beliau melihat seorang lelaki Baduy yang berada di tepi sumur. Ia sedang menimba air untuk memberi minum untanya. Beliau bertanya padanya, "Apakah engkau ingin menyewa seseorang untuk membantu menimba air?" "Ya, benar. 1 ember aku upah dengan 3 butir kurma." Rasulullah setuju dan mulai mengambil air 1 timba dan menerima upah 3 butir kurma. Usai mengambil air beberapa timba, tali timba putus dan jatuh ke dalam sumur. Lelaki itu marah dan melontarkan sumpah serapah kepada Rasulullah. Ditamparnya wajah beliau yang mulia dan ia memberi 24 butir kurma sebagai upah. Baginda Rasul berusaha mengambil timba itu lalu pulang untuk menemui Fatimah dan kedua cucunya. Melihat kesabaran dan akhlak mulia Rasulullah, tahulah orang Baduy kalau beliau tidak bersalah. Oleh karenanya,
Ia segera mengambil belati dan memotong tangan yang ia pakai untuk menampar wajah Rasulullah yang mulia. Seketika ia terjatuh di tanah dan pingsan. Tak lama berselang, melintaslah rombongan kafilah ke arahnya. Mereka melihat si lelaki tangannya terputus. Mereka segera turun dari tunggangan dan memercikkan air ke wajah lelaki tersebut. Usai si lelaki itu siuman, mereka bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" "Aku menampar wajah seseorang yang ciri-cirinya begini dan begitu, tapi ia tidak marah atau membalas lagi. Sekarang aku takut mendapat balasan." "Tahukah kamu siapa orang yang kau tampar itu?" tanya mereka. "Tidak," mereka berkata, "dialah Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah." Mendengar keterangan kafilah tersebut, kontan saja ia kaget bukan kepalang. Ia pun menanyakan keberadaan Rasulullah. Selanjutnya, si lelaki ini mengambil potongan tangannya dan menuju Madinah menemui Rasulullah. Sesampainya di Madinah, ia melihat para sahabat duduk bersama di suatu tempat. Para sahabat bertanya kepadanya, "Apa keperluanmu?" "Aku hendak bertemu Muhammad. Aku ada suatu keperluan dengannya." Salman Al-Farisi mengantar lelaki itu ke Rasulullah. Lelaki ini mengungkapkan penyesalannya telah menampar wajah beliau. "Mengapa kau potong tanganmu?" "Aku tidak menginginkan tangan yang kugunakan menampar wajahmu yang mulia," jelas lelaki tersebut. "Masuklah agama Islam," ajak Rasulullah. "Jika kau benar-benar dalam kebenaran, sambungkanlah tanganku yang terputus ini." Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil meletakkan tangannya pada tangan lelaki itu. Tangannya yang terputus menyatu kembali dan orang itu segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam.